Cara mengatur keuangan untuk pekerja lepas agar dapat hidup sederhana. Menjadi pekerja lepas di masa sekarang terdengar menarik. Sebab, kamu tak perlu harus berangkat ke kantor dan khawatir terpapar virus. Kamu juga bisa bebas menentukan sendiri beban kerja harian maupun bulananmu. Hanya saja, penghasilan kamu pasti akan fluktuatif atau naik turun sesuai job order yang datang. Lantas, bagaimana cara mengatur keuangan untuk pekerja lepas? Simak tipsnya di bawah ini. Nomor 1. Atur batas bawah penghasilan. Langkah pertama untuk mengatur keuangan seorang pekerja lepas ialah menentukan batas bawah penghasilan. Hal ini penting untuk membantu kamu merencanakan penerimaan minimum job order selama 1 bulan ke depan dan mengatur anggaran pengeluaran. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Mudah saja, menurut Tebalen, kamu cukup mengecek catatan pendapatan kamu selama 2 tahun ke belakang. Kemudian, carilah berapa penghasilan terkecil yang pernah kamu dapatkan dalam rentang waktu tersebut. Angka inilah yang nantinya akan kamu jadikan sebagai batas bawah penghasilan kamu. Nomor 2. Buat anggaran. Setelah tahu berapa minimum penghasilan yang kamu butuhkan, selanjutnya kamu perlu membuat anggaran pengeluaran selama sebulan ke depan. Untuk melakukan ini, kamu bisa memanfaatkan aplikasi budgeting yang banyak tersedia di store ponsel pintar ataupun laptop kamu. Langkah ini akan membantu kamu menghindari kekurangan atau bahkan kehabisan uang sewaktu job order berikutnya belum kamu terima. Sebab, cara ini efektif untuk melacak kemana uang kamu terpakai. Andaikan di bulan tersebut kamu mendapat kelebihan job order, kamu bisa menabung uang tersebut, bukan malah menghamburkannya. Nomor 3. Siapkan pos tabungan. Sewaktu kamu mengecek penghasilan 2 tahun ke belakang, tentu kamu sadar ada masa ketika kamu mendapatkan pendapatan yang amat berlebih. Sepatutnya uang berlebih itu segera kamu sisihkan ke tabungan agar tidak terbuang sia-sia. Meski begitu, laman Tebalen menyarankan kamu untuk membuat pos tabungan terlebih dahulu. Maksud pos tabungan adalah kantung atau wadah menyimpan uang sesuai tujuan akhirnya. Misalnya jika kamu berencana untuk membeli sepeda motor, laptop, atau menyiapkan tabungan hari tua, maka kamu perlu menyediakan 3 pos tabungan. Saat penghasilan berlebih itu datang, kamu bisa atur sendiri mau menaruh berapa persen di pos tabungan sepeda motor, laptop, juga persiapan hari tua. Nomor 4. Belajar perhitungan pajak. Di Indonesia, perhitungan penghasilan pekerja lepas maupun tetap terbagi ke dalam 3 metode. Net yaitu, pajak dipotong pemberi kerja, upah yang diterima sudah bersih. Kedua gross yaitu, pajak belum dipotong pemberi kerja, upah yang diterima masih kotor, dan gross up, pajak sudah dipotong lewat pemberian tunjangan. Kalau kamu mendapat pemberi kerja yang menerapkan metode net, maka kamu tak perlu repot mengalkulasi perhitungan pajak kamu. Namun jika sebaliknya, kamu perlu mempelajari cara menghitung pajak tahunan kamu. Sebab, menurut laman freelance, pembayaran pajak punya korelasi dengan status keuangan kamu. Apabila kamu melakukannya dengan cara yang benar, kamu bisa berhemat. Nomor 5. Usahakan pengeluaran tetap stabil. Pendapatan para freelancer mungkin tidak tetap, namun usahakan dengan baik agar kamu memiliki rata-rata pengeluaran yang bersifat tetap. Hindari pengeluaran besar yang sebenarnya bukan bersifat kebutuhan utama, dan pastikan pengeluaran stabil setiap bulannya. Lakukan pencatatan pengeluaran dengan rincian seperti di bawah ini, baik secara bulanan atau tahunan. Pengeluaran wajib seperti membayar pajak dan utang. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, hingga kebutuhan operasional rumah sehari-hari. Pengeluaran untuk memenuhi tujuan finansial seperti investasi jangka panjang dan pendek. Pengeluaran untuk proteksi seperti pembayaran premi asuransi. Pengeluaran yang bersifat keinginan, seperti pengeluaran untuk gaya hidup, hobi, traveling, layanan streaming, dan lain sebagainya. Ketika melakukan pencatatan pengeluaran, semakin detail pencatatan maka semakin baik pula kamu mengetahui posisi keuangan saat ini. Dengan mengetahui pengeluaran rutin per bulan, maka kita bisa memproyeksikan target penghasilan minimal kita untuk setiap bulan dan tahun. Nomor 6. Menyiapkan dana darurat. Walaupun penghasilan seorang pekerja freelance tergolong besar,
Namun sebagai pekerja freelance, potensi risiko hilangnya pendapatan yang dialami tentu lebih besar ketimbang para karyawan kantoran. Oleh karena itu, ada baiknya bagi kamu untuk menyediakan dana darurat yang lebih besar ketimbang karyawan yang mendapat penghasilan tetap per bulan. Bagi kamu yang masih lajang, menyediakan 6 kali pengeluaran bulanan tidaklah salah. Namun bila sudah berumah tangga dan memiliki tanggungan, tak ada salahnya menyediakan dana darurat lebih dari setahun, 12 kali pengeluaran bulanan. Nomor 7. Pastikan memiliki jaminan kesehatan. Kenaikan biaya kesehatan di Indonesia mencapai 10% per tahun. Sementara itu, melihat data inflasi Indonesia menurut kelompok pengeluaran yang dirilis Badan Pusat Statistik, sejak Juli hingga Agustus 2020, Indonesia mengalami deflasi. Namun pengeluaran untuk kesehatan justru naik 0,29% di Juli, 0,06% di Agustus, dan 0,16% di September 2020. Kenaikan biaya ini pun menyebabkan inflasi tahun kalender untuk kategori pengeluaran kesehatan naik 2,13% di tahun 2020. Melihat biaya kesehatan yang terus naik, maka sangat berisiko bila kita semua tidak memiliki jaminan kesehatan. Kita bisa saja kehilangan uang yang besar saat harus menjalani proses rawat jalan, rawat inap, atau operasi. Ada baiknya untuk memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta. Kedua jaminan kesehatan ini memiliki fungsi yang saling mengisi. Nomor 8. Berinvestasi pada instrumen investasi yang memberi imbal hasil tetap dan tumbuh. Jika dilihat dari imbal hasilnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bisa memberikan pendapatan tetap berupa pembayaran imbal hasil pasti, yaitu bunga rutin per bulan, dan instrumen pertumbuhan yang tak memberikan bunga, tapi memberikan kapital ketika dijual lagi. Instrumen pendapatan tetap seperti deposito atau surat berharga negara maupun korporasi, ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan arus kas bulanan pekerja freelance. Karena, bunga yang dibayarkan dari instrumen itu akan menjadi pendapatan pasif yang tentunya menambah jumlah pemasukan per bulan. Sementara itu, instrumen pertumbuhan seperti reksadana, saham, atau logam mulia, sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan finansial pekerja freelance dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, seperti untuk membeli rumah, menyelenggarakan pesta pernikahan, mempersiapkan kebutuhan anak yang akan lahir, atau biaya pendidikan anak, hingga menyediakan dana pensiun. Para pekerja freelance sebaiknya menulis tujuan-tujuan keuangan dalam jangka pendek hingga panjang dengan rinci, agar kemudian dapat ditentukan instrumen investasi mana yang paling sesuai dengan profil risiko investasi yang dimiliki. Nomor 9. Buat 2 rekening bank. Dengan membuat 2 rekening bank, meskipun kedua rekening bank tersebut atas nama yang sama, secara fungsi harus dibedakan, satu rekening untuk urusan pekerjaan dan satunya lagi untuk urusan pribadi. Nomor 10. Hitung budget kehidupan pribadi. Jika budget kehidupan pribadi kalian totalnya 5 juta per bulan, maka kalian harus menargetkan ada pembayaran masuk terkait proyek senilai minimal 5 juta dalam sebulan. Karena angka tersebut akan menjadi gaji yang harus kalian terima setiap bulannya. Nomor 10. Praktekkan alur uang. Ini poin pentingnya, yaitu pastikan setiap pembayaran masuk dari proyek harus melalui rekening, satu rekening khusus untuk urusan pekerjaan kalian. Serta tidak boleh mengambil uang dari rekening ini secara langsung untuk keperluan pribadi. Terkadang kebanyakan freelance langsung mendebet rekening hasil usaha jika ada pengeluaran pribadi, hal ini merupakan kesalahan besar. Karena kalian hanya boleh mengambil gaji pokoknya saja dalam contoh kasus ini 5 juta per bulan. Yang mana gaji tersebut dipindahkan ke rekening pribadi untuk keperluan pribadi kalian, persis seperti perusahaan yang membayar gaji karyawan. Apabila ada dana lebih dari target 5 juta per bulan, maka kalian tetap hanya bisa mengambil 5 juta sebagai gaji kalian. Yang mana kelebihan dananya bisa digunakan untuk keperluan pengembangan kalian sebagai freelancer. Nomor 11. Buat laporan keuangan sederhana. Perlu diingat, laporan keuangan ini hanya terkait dengan rekening pekerjaan freelance yang kalian jalani. Sehingga memudahkan kalian dalam melihat mutasi ban di rekening tersebut, baik dari sisi pemasukan dan pengeluaran.
Bahkan kalian juga bisa membuat laporan laba rugi yang sangat sederhana, nantinya akan terlihat seberapa sehat kamu sebagai freelance. Nomor 12. Menabung bukanlah pilihan. Jika Anda menjadi seorang freelancer, penting untuk selalu memiliki dana darurat. Dengan tingginya fluktuasi penghasilan Anda, tidak ada jaminan Anda akan memiliki uang cukup di bulan depan, atau bulan-bulan selanjutnya. Oleh karena itu, saat penghasilan Anda sedang berlebih, Anda perlu menabung lebih untuk mengantisipasi penghasilan Anda di bulan selanjutnya. Tabungan atau dana darurat yang disarankan bagi seorang freelancer adalah sebanyak 4 hingga 6 kali jumlah penghasilan rata-rata per bulan. Nomor 13. Utamakan diri sendiri terlebih dahulu. Saat Anda bekerja sebagai seorang freelancer, sepertinya bijaksana bila Anda mengutamakan kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Mengutamakan diri sendiri bukan berarti membiarkan tanggung jawab lainnya terbengkalai, namun Anda perlu memenuhi kebutuhan diri Anda terlebih dahulu barulah memikirkan kebutuhan lainnya. Nomor 14. Menghasilkan uang lebih banyak. Penghasilan freelancer berfluktuasi yang berarti, penghasilan Anda dapat berubah-ubah jumlahnya setiap bulan. Untuk mengatasinya, Anda perlu menabung di saat memungkinkan untuk mengatasi bulan-bulan di mana pengeluaran Anda lebih sedikit. Anda juga perlu mengupayakan penghematan seperti mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan menghemat dari hal-hal kecil seperti belanja kebutuhan sehari-hari. Banyak penghematan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya dan dapat memberi pengaruh besar bagi keuangan Anda. Nomor 15. Atur keuangan Anda sedini mungkin. Mengatur keuangan dapat menjadi beban bagi beberapa orang. Banyak yang menganggap bahwa mengatur keuangan itu merepotkan dan sulit. Namun semakin cepat Anda memulai, maka semakin cepat pula Anda akan mencapai kondisi finansial yang nyaman dan sejahtera. Merencanakan dan mengatur keuangan kini semakin mudah dengan banyaknya aplikasi dan bantuan perencana keuangan seperti Finansialku. Nomor 16. Hindari pembayaran yang terlambat. Salah satu kelemahan freelancer lainnya adalah seringnya klien telat membayar upah Anda karena tidak adanya batas waktu yang jelas. Mungkin Anda tidak merasakan pengaruh besar, namun pembayaran yang terlambat akan mempengaruhi arus kas Anda. Buatlah batas waktu pembayaran pada setiap proyek untuk menghindari kasus pembayaran yang terlambat. Nomor 17. Evaluasi dan perbaiki. Anda tidak akan pernah menyangka banyaknya pengeluaran Anda yang kurang bermanfaat. Lakukanlah evaluasi pengeluaran secara berkala untuk mengetahui dan mengurangi bahkan mengeliminasi pengeluaran yang tidak bermanfaat. Anda tidak akan mengira berapa banyak yang dapat Anda hemat jika Anda mengevaluasi dan memperbaiki pengeluaran Anda.